Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mahfud dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru. Saat ini kita akan membahas tentang sikap bela negara. Nah, sikap bela negara ini seperti apa sih? Apakah harus turun ke jalan, berperang, atau harus ikut militer? Atau ada penelitian lain mengenai sikap bela negara ini? Nah, untuk itu saya mengajak Anda untuk mengikuti ruang diskusi yang nanti akan saya bawa ke teman-teman saya. Mari kita lanjutkan. Nah, kali ini kita akan masuk ke ruang diskusi yang pertama, yaitu yang membahas tentang wawasan kebangsaan. Dan saat ini saya sudah bersama teman saya, Virginia Ramos. Oke, dengan Bu Virgin yang kebetulan saat ini dia satu instansi dengan saya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru. Nah, kita akan masuk ke pembahasan pertama nih, soal wawasan kebangsaan. Menurut Ibu Virgin sendiri, bagaimana sih makna kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang wawasan kebangsaan itu adalah merupakan cara pandang ya, cara pandang, kacamata, kompas moral yang jika kita sebagai bangsa Indonesia itu gimana cara kita melihat diri kita sendiri di tengah kepungan globalisasi. Nah, kalau di sini kalau kita bahas makna wawasan kebangsaan ini secara luas, mungkin yang pertama itu harus ada kesadaran ruang. Wawasan kebangsaan ini menjadi kesadaran ruang di mana jika menjadi pemerintah pusat itu tidak hanya memikirkan pusat saja ataupun Pulau Jawa saja, tapi harus memikirkan bagaimana dari Sabang sampai Merauke. Nah, dan yang kedua itu ada konsensus keberagaman atau kebinekaan tunggal ika, di mana di sini adalah menghargai perbedaan, bukan sekadar toleransi pasif, tapi harus menjadi toleransi aktif. Nah, yang ketiga itu ada ketahanan mental dan ideologi, di mana kalau misalkan ketahanan mental dan ideologi di sini, wawasan kebangsaan itu menjadi filter atau penyaring yang kita tahu bahwa saat ini serangan itu bukan hanya serangan militer ya, tapi banyak yang terjadi saat ini adalah serangan pemikiran atau proxy war, itu radikalisme dan kehilangan jati diri. Nah, di situ kita harus tahu bagaimana filter-filter globalisasi yang masuk, cara pandang kita terhadap bangsa kita sendiri, sama seperti yang kita ketahui bahwa jika kita tidak tahu bagaimana adat ataupun istiadat dari bangsa kita sendiri, maka kita yang akan hilang. Gitu. Jawaban yang sangat menarik sekali dari Bu Fikci soal wawasan kebangsaan ini. Nah, saya akan masuk lebih dalam lagi mengenai pembahasan ini. Jika dilihat dan ditarik ke dalam ranah profesionalisme seorang ASN, bagaimana wawasan kebangsaan ini bisa tumbuh menjadi sikap yang bisa dicerminkan untuk masyarakat menurut Bu Fikri? Sebenarnya jika kita sebagai ASN ini mungkin bagaimana ya sikap ini bisa tumbuh. Yang pertama kita harus memiliki rasa memiliki, di mana rasa memiliki ini kita tidak hanya melihat bahwa PNS ataupun ASN itu hanya sebagai pekerjaan, hanya melihat dari gajinya ataupun lihat pekerjaannya berat atau tidak, tapi kita harus tahu bagaimana menjadi pelayan publik, menjadi pelaksana kebijakan publik, dan menjadi perekat atau pemersatu bangsa. Yang kedua itu ada harus memiliki rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab di sini menyadari bahwa setiap keputusan yang kita ambil di birokrasi kita ataupun di birokrasi kita sebagai pemerintah itu akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kita gitu. Dan yang ketiga itu adalah kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah ini menjadi penting. Bahkan presiden kita yang pertama yaitu Soekarno bilang jas merah itu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena dengan adanya sejarah ini kita menyadari bahwa setiap kemerdekaan Indonesia itu diraih bukan hanya semena-mena kita merdeka, tapi diraih dengan air mata. Nah, kita sebagai ASN di situlah kita menanamkan bahwa apa yang kita dapatkan hari ini itu semua atas perjuangan dan pergerakan mungkin dari perjuangan-perjuangan oleh pahlawan kita yang dulu. Mungkin itu sebagai ASN kita di situ diminta untuk ya contohnya sehari-hari tidak malas-malasan dalam bekerja, bertanggung jawab atas setiap pekerjaan kita, bahkan menjaga fasilitas kantor pun itu merupakan contoh
rasa memiliki kita yang kuat dan tanggung jawab kita, dan yang terakhir itu bagaimana kita menghargai sejarah kita. Mungkin itu aja. Oke, baik. Mungkin itu jawaban dari Bu Virgi. Terima kasih banyak atas kesempatan diskusi yang diberikan pada hari ini. Dan mungkin wawasan kebangsaan ini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai masyarakat maupun ASN harus mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi untuk menjaga kesatuan bangsa, di mana kita sebagai masyarakat harus menjaga hubungan antara satu dengan yang lain, mengembangkan diri melalui hal-hal inklusif seperti budaya dan adat daripada Indonesia itu sendiri. Sementara sebagai ASN, cara kita untuk menjaga persatuan dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang baik, kemudian menjadi perantara di antara konflik-konflik antar masyarakat maupun beberapa hal-hal yang mungkin dapat memecah belah bangsa. Oke, mungkin untuk hari ini itu saja. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang isu kontemporer. Dan untuk pembahasan isu kontemporer, saya sudah bersama dua teman saya untuk lebih detail membahas soal ini. Nah, kali ini saya bersama dengan dua teman saya. Mungkin silahkan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fadilah Darmawan Kristanto dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan dari saya Nur Syakina dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan pertama nih untuk Mbak Dila dan Mas Kina. Nah, menurut kalian berdua, kan saat ini informasi ini sangat mudah didapatkan ya kan, dan sangat banyak berita-berita palsu atau hoax. Nah, menurutnya teman-teman, kenapa sih sampai saat ini hoax ini masih sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Mungkin aku dulu yang jawab kali ya. Jadi yang pertama itu penyebarannya super cepat lewat media sosial sekarang. Karena kita tahu banyak media sosial, TikTok, Instagram, YouTube gitu. Jadi platform kayak gitu memungkinkan informasi ini menyebar dalam hitungan detik. Algoritma ini lebih mengutamakan konten yang menarik perhatian, bukan yang paling akurat. Kemudian ada literasi digital yang belum merata. Gen Z sering bilang milenial generasi yang lebih tua belum terbiasa memverifikasi informasi digital. Banyak orang yang belum terbiasa cek sumber data, tanggal berita, atau lain-lain gitu. Padahal itu sebenarnya bukan tergantung dari gennya, Gen Z ataupun milenial, tapi gimana kita memproses data itu sendiri. Terus ada bias confirmation atau konfirmasi bias gitu. Orang cenderung percaya informasi yang sesuai dengan keyakinan atau opini mereka. Jadi saya yakin ini, saya cari tahu soal ini, dan saya percaya soal ini. Padahal nggak boleh seperti itu. Terus ada terkait judul sensasional atau clickbait. Konten dengan judul bombastis atau biasa yang di highlight, nah itu biasa yang menarik perhatian, padahal itu belum tentu benar. Mungkin itu saja dari saya. Oke, mungkin bisa ditambahkan dari Mbak Sadina sendiri. Kalau gitu kayaknya sudah cukup banyak dijelaskan oleh teman saya. Saya tambahkan dari segi dampaknya aja kali ya. Hoax itu sendiri itu kan kabar yang belum benar ya, informasi yang belum benar. Jika informasi yang belum benar ini, misalnya isunya tentang pemerintah, itu sangat cepat sekali menyebar di masyarakat. Dan dampaknya bagi masyarakat menimbulkan kepanikan. Kepanikan jadinya demo, aksi, konflik lah. Itu berarti kan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk kita sebagai ASN dan masyarakat sebenarnya secara luas, sebenarnya kita harus menerima informasi. Setelah itu kita cari tahu dulu kebenarannya seperti apa, baru kita menyebarkan. Kita sampaikan kepada teman-teman atau ke media. Jadi ya untuk meminimalisir hoax itu menyebar dengan cara kita tahan jempol kita, tahan mulut kita, dan lebih banyak literasi lagi sih buat belajar isu itu. Mungkin itu.